Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TIRM 19A dengan anggota Aulia Putri dan saya sendiri Fauzi, Sareh, dan Lalan. Di sini kami akan mempresentasikan modul perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Dalam modul perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi, kita akan mempelajari pengertian perilaku individu, dasar-dasar perilaku individu, kerangka teori ekspektansi, teori dan prinsip motivasi serta penerapannya, dan juga variabel yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi yang dapat berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan juga pengalaman masa lainnya. Ada satu tokoh Gito Sudarmo di tahun 2006 yang memberikan definisi perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang memfokuskan tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku struktur dan proses di dalam organisasi. Dan ternyata perilaku individu di dalam organisasi itu memang benar-benar kita pelajari di dalam perilaku organisasi. Selanjutnya ada dasar-dasar perilaku individu, di mana pada dasarnya perilaku individu itu dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Namun ada 4 variabel yang menjadi dasar perilaku individu, yaitu karakteristik biologis, kemampuan, kepribadian, dan juga pembelajaran. Yang pertama adalah karakteristik biologis, di mana setiap individu memiliki keunikan yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga karakteristik biologis merupakan salah satu bagian dari perilaku individu yang harus dipahami oleh pimpinan di dalam mengelola organisasi, karena karakteristik biologis merupakan hal yang melekat pada diri individu yang bisa mempengaruhi produktivitas individu di dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja juga senioritas. Yang kedua adalah kemampuan. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Seluruh kemampuan individu ini pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor, yaitu yang pertama kemampuan intelektual atau mental, dan yang kedua adalah kemampuan fisik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Ada 3 komponen dari pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar melibatkan perubahan bisa baik, bisa juga tidak baik bagi organisasi. Yang kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Dan yang ketiga, belajar itu berhubungan dengan perubahan perilaku. Proses belajar terjadi apabila ada perubahan perilaku, selain pikiran dan sikap. Kerangka teori ekspektansi merupakan pertimbangan seseorang di dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini memperhitungkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, probabilitas jika ia mengambil serangkaian usaha, ia akan mampu untuk mencapai tingkat pelaksanaan kerja yang diharapkan. Ini disebut ekspektansi UP atau ekspektansi antara usaha dan pelaksanaan. Yang kedua, jika tingkat pelaksanaan kerja itu dicapai, maka probabilitasnya akan mengarahkan pencapaian hasil-hasil, disebut XPH atau ekspektansi antara pelaksanaan kerja dan hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, ada daya tarik dari hasil, nampaknya sebagai hal yang menaikkan pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir, suatu tingkat di mana hasil merupakan daya tarik tambahan, disebabkan karena kemampuan hasil untuk memimpin ke arah tercapainya hasil lain yang diinginkan. Tentang teori dan prinsip motivasi. Yang pertama ada teori X. Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindari dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Contoh dia tidak menyukai bekerja, tidak menyukai kemauan, ambisi untuk bertanggung jawab, dan lebih menyukai diarahkan atau diperintah. Hanya diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja. Mempunyai kemampuan yang kecil untuk berkreasi dan mengatasi masalah-masalah organisasi. Yang kedua adalah teori Y. Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat, karena
Mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Pekerja juga memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Pekerja juga tidak harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Penerapan motivasi dalam organisasi. Jadi manajer harus peka terhadap perbedaan dan keinginan bawahan. Karena setiap individu mempunyai pola kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan yang unik. Hasilnya, apa yang memotivasi seseorang secara absolut mungkin tidak mempunyai dampak atau menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Jadi, para manajer harus mengakui dan memperhitungkan perbedaan kebutuhan pada saat merancang dan menerapkan suatu program. Jadi maksudnya di sini seseorang manajer harus memahami setiap kebutuhan dari individu bawahannya atau mengenal karakter dari setiap masing-masing individu, karena terkadang berbeda macam motivasi yang harus diberikan kepada seseorang individu. Variabel yang mempengaruhi perilaku organisasi. Variabel perilaku organisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada variabel-variabel dependen dan yang kedua ada variabel-variabel independen. Dari variabel-variabel dependen yaitu ada 4. Yang pertama produktivitas, yaitu suatu ukuran kinerja yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi. Yang kedua ada keabsenan atau kemangkiran, yaitu gagal atau tidak melapor untuk bekerja. Yang ketiga pengunduran diri atau keluar masuknya karyawan, yaitu penarikan diri secara sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan yang keempat ada kepuasan kerja, yaitu suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang atau selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seseorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Yang kedua ada variabel-variabel independen, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada variabel-variabel level individu. Jadi pada level individu ini dibagi menjadi beberapa, yaitu usia, jenis kelamin, status pekerjaan, dan masa kerja. Yang kedua ada variabel-variabel level kelompok. Jadi dibedakan atas perbedaan kelompok. Dan yang ketiga ada variabel-variabel level sistem organisasi. Kesimpulannya bahwa perilaku individu harus benar-benar dipelajari dalam suatu organisasi, karena dapat mempengaruhi kinerja serta hasil dari organisasi tersebut. Dan perilaku individu dapat dimodifikasi dengan 3 hal. Yang pertama, apa yang melatar belakangi perilaku individu tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Dan yang ketiga, apa yang terjadi setelah tindakan tersebut dilakukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.